Selamat datang kembali buat kalian yang setia dengan cerita Battle Through the Heavens versi novel. Udah tau lah ya, kalau video ini berisi spoiler season yang belum rilis. Ilustrasi dalam video ini gak akan sama dengan ceritanya. Kalian bisa merem dengerin ceritanya dan mulai berimajinasi. Gak usah lama-lama lagi, kita lanjut. Dengan pertarungan yang intens setiap harinya, tanpa sadar kekuatan Xiaoyan meningkat ke bintang 2 Dowling. Berita 15 pertarungan Xiaoyan tanpa kalah pun segera tersebar ke seluruh akademi. Namun ketika para penantang yang berani datang ke gerbang Pan, sekali lagi Xiaoyan pun menghilang. Ternyata ia pergi ke pelatihan tingkat 6 menara untuk melanjutkan pelatihan. Singkat bintang 7 Dowling dan memiliki tingkat ke-17 di Strong Ranking. Jika hanya berbicara, tidak perlu tingkat 17 Strong Ranking, bahkan siswa baru pun akan mampu melakukannya. Lin akan segera pecah dengan Xiaoyan yang mengeluarkan api hijau sambil melangkah maju. Linian berkata pada Xiaoyan sambil tersenyum untuk menendang si banci agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Linian menyadari walaupun kelihatannya Xiaoyan hanya di bintang 2 Dowling, namun ia yakin Xiaoyan memiliki kekuatan tersembunyi yang dahsyat. Dengan begitu ia tak khawatir dengan keselamatan Xiaoyan jika bertarung dengan Yao Sheng. Hal itu juga akan bagus untuk Xiaoyan berlatih dan mengetahui seberapa besar kekuatan 20 teratas dari Strong Ranking. Mereka pun segera mengeluarkan doki masing-masing dengan Yao Sheng yang dokinya berjenis air. Linian berkata untuk berhati-hati dan sedikit membocorkan sifat serangan dari Yao Sheng. Xiaoyan pun tersenyum dan mulai menyusun rencana serangan dalam kelapanya. Seketika tempat Xiaoyan semula menjadi bayangan dan ia sudah berada di udara untuk menebaskan pedangnya. Dengan kecepatannya saat ini, jarak belasan meter dapat ditempuh hanya dengan sekedip mata. Tetap saja bagi orang kuat yang berada di sana, gerakan tersebut masih terlihat, begitu pula dengan Yao Sheng. Ia menyipitkan mata dan segera menahan hempasan pedang Xiaoyan dan Yao Sheng semakin serius setelahnya. Dengan cepat doki kehitaman muncul menyerang balik Xiaoyan hingga terjadi ledakan ketika serangan saling bertemu. Hempasan pedang Xiaoyan masih lebih kuat dari serangan Yao Sheng yang seketika membuat ekspresinya menjadi jelek. Seketika ia mengeluarkan doki yang semakin besar dan lanjut menyerang Xiaoyan dengan cakar yang mengarah ke dirinya. Benturan terjadi lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Setelah itu Xiaoyan pun mundur menyadari sepatunya robek akibat serangan barusan. Ia segera tahu bahwa serangan doki Yao Sheng bersifat seperti efek korosif. Tak lama terdengar suara memerintahkan mereka untuk segera berhenti bertarung. Sosok melangkah ke arah mereka yang ternyata itu adalah Liu Qing dan Yao Sheng segera menyapanya. Liu Qing segera berkata mengingatkan Yao Sheng untuk tidak bertarung sampai kompetisi tiba. Yao Sheng pun meminta maaf dan melirik ke arah Xiaoyan kemudian berkata bahwa Xiaoyan kali ini beruntung. Jika di kompetisi mereka akan berhadapan, maka itu artinya keberuntungan Xiaoyan telah habis. Liu Qing juga berkata kepada Xiaoyan bahwa dirinya benar-benar dibuat tertarik untuk berhadapan dengan Xiaoyan di kompetisi. Ia lanjut berkata hidup dan mati dalam kompetisi terletak pada takdir, walaupun akademi melarang, serangan tidak dapat dibatalkan. Xiaoyan seketika menjadi serius dan menyadari bahwa itu adalah satu ancaman serta niat yang ia tujukan kepada Xiaoyan. Baru saja Xiaoyan akan membalas perkataan Liu Qing, terdengar suara yang berkata bahwa Xiaoyan adalah orang yang ia lindungi. Semua mata segera menatap arah suara tersebut dan membuat mereka seketika terkejut dan ketakutan. Liu Qing juga hanya terdiam ketika sosok mendekat menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum ketika melihat langkah seorang gadis kecil mendekat kepadanya. Liu Qing sedikit tertawa dan menyapa gadis kecil yang ternyata adalah Ziyan, peringkat pertama Strong Ranking, yang membuat ruangan seketika hening dipenuhi rasa takut. Ziyan segera bertanya kepada Xiaoyan siapakah orang yang berani mengganggunya. Mendengar ini seketika Liu Qing dan Yao Sheng ketar-ketir ketakutan. Jika Xiaoyan menunjuk mereka, maka dapat dipastikan takkan bisa ikut kompetisi karena luka dihajar Ziyan. Yao Sheng perlahan bergeser ke belakang Liu Qing menghindar dari sorotan Ziyan.
Suasana cair ketika Xiaoyan berkata bahwa ini hanya konflik kecil dan ia dapat menyelesaikannya. Ziyan menoleh ke arah Xiaoyan, kemudian berkata jika ia tak mau membantu Xiaoyan, apakah ia tetap mendapat pil untuk dimakan? Xiaoyan sedikit lucu dengan pikiran Ziyan dan menyadari rupanya Ziyan takut tidak dimurnikan pil jika tidak membantu Xiaoyan. Ia pun tersenyum, kemudian mengelus kepala Ziyan dan berkata ia akan tetap pada janjinya untuk memurnikan pil yang Ziyan inginkan. Yang perlu Ziyan lakukan adalah membawa bahan obat kepada Xiaoyan, maka ia akan mendapatkan pil tersebut. Rupanya adegan Xiaoyan menggosok-gosok kepala Ziyan membuat semua yang menyaksikan keheranan. Orang yang lagi untuk meminta Xiaoyan memurnikan pil yang akan ia makan. Xiaoyan mengangguk dan meminta jika Ziyan telah kembali ke sini, maka jangan membangunkan paksa Xiaoyan yang sedang berlatih. Jika melanggar, maka Xiaoyan tak mau memurnikan bahan obat untuk Ziyan makan. Ziyan mengangguk dan menyadari bahaya jika ia mengganggu pelatihan Xiaoyan, kemudian ia segera keluar ruangan. Xiaoyan pun memulai latihan di bawah tempaan Fallen Heart Flame di ruangan nomor 1. Setelah lama berlatih, ia pun menembus tingkat menjadi bintang 3 Doling. Waktu seakan tidak berarti ketika seorang menjalani pelatihan di menara, terlebih mereka yang memiliki tubuh benar-benar kuat. Masa latihan Xiaoyan pun sudah sampai di hari kelima dan Ziyan datang kemudian menunggu. Setelah lama dan gelisah, ia berniat untuk membangunkan Xiaoyan. Namun, ia mengurungkan niatnya karena takut ancaman Xiaoyan yang takkan memurnikan pil untuknya dan ia pun memutuskan untuk pergi. Pelatihan terus berlanjut hingga hari ke-7 dan Xiaoyan pun membuka matanya. Kebetulan sekali ada Ziyan di sana yang sudah menunggu Xiaoyan selama setengah hari. Ziyan cemberut karena telah lama menunggu dan pil yang ia punya telah habis. Xiaoyan pun langsung memurnikan pil dari bahan yang diberikan Ziyan pada saat itu juga, hingga membuat ekspresi Ziyan sedikit cerah. Setelah agak lama, pemurnian pun selesai dan Xiaoyan beristirahat selama 1 jam, kemudian lanjut berlatih. Ziyan keheranan dan berkata bahwa Xiaoyan orang gila dan menanyakan siapakah yang telah mengajari hal tersebut. Xiaoyan diam dan terus berlatih karena diburu waktu untuk segera menaikkan kekuatannya. Xiaoyan memang memiliki tubuh yang kuat, terlebih setelah tubuhnya diisi core quenching body milk yang menambah daya tahannya. Ziyan pun hanya menggelengkan kepala sebelum akhirnya ia pun pergi keluar ruangan. Sementara itu Xiaoyan lanjut berlatih dan hingga di hari ke-15 sesuatu yang tak terduga terjadi. Energi di ruangan pelatihan semakin besar dan deras masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Dengan kekuatan sebesar itu, Xiaoyan menyadari bahwa ia takkan sanggup untuk melanjutkan latihan. Ia pun terbangun karena jika diteruskan maka akan berakibat fatal bagi tubuhnya. Ia pun bertanya-tanya mengapa energi tiba-tiba menjadi liar dan saat yang bersamaan seruan terdengar dari luar. Semua siswa di ruang pelatihan diperintahkan sesegera mungkin untuk meninggalkan ruang pelatihan karena sesuatu terjadi di menara pelatihan. Xiaoyan masih memikirkan apa yang terjadi sebelum akhirnya suara Yaolau terdengar. Ia menduga bahwa itu mungkin disebabkan oleh Fallen Heart Flame seperti yang pernah ia katakan. Xiaoyan terkejut karena amukan Fallen Heart Flame terjadi jauh lebih cepat dari perkiraan Yaolau. Setelah itu Xiaoyan pun keluar mengikuti instruksi yang ia dengar tadi dan bertemu dengan Lin Yan. Mereka pun bergegas pergi keluar menara, namun Xiaoyan menoleh ke pintu besi yang di awal ia lihat. Hal itu dikarenakan getaran Green Lotus Core Flame muncul lagi dan memenuhi mata Xiaoyan. Dengan begitu Xiaoyan dapat melihat geliat api yang seolah berusaha keluar dari ruangan tersebut. Tak lama seorang tetua datang dan memarahi mereka, kemudian memerintahkan mereka untuk segera pergi. Saat yang bersamaan terjadi benturan antara segel penahan api dan Fallen Heart Flame yang membuat api di mata Xiaoyan menyusut, kemudian pandangannya menjadi buram. Seketika Xiaoyan dapat merasakan besarnya energi dari Fallen Heart Flame dan jika tidak ditahan segel, pasti menara akan hancur seketika. Setelah itu mereka pun pergi keluar menara pelatihan dan berkumpul dengan siswa lain. Xiaoyan khawatir jika tetua tak berhasil menahan Fallen Heart Flame, maka ia harus segera menjalankan rencananya. Namun Xiaoyan pesimis mengingat ia harus menaikkan kekuatannya sebelum dapat melaksanakan misinya. Beruntung para tetua berhasil menahan amukan Fallen Heart Flame dan Xiaoyan memiliki waktu untuk berlatih.
Jika saja tetua gagal, maka dapat dipastikan Fallen Heart Flame yang memiliki kecerdasan sendiri akan kabur dan sulit untuk menemukannya lagi. Di sisi lain, Lin Yan mengajak Xiaoyan untuk segera pergi karena tetua telah mengurus kekacauan di sana. Namun, Xiaoyan memutuskan untuk tetap tinggal melihat yang sedang terjadi di sana. Lin Yan pun pergi bersama dengan semua siswa